Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan belajar mengenai SJT dan PJK. Sebelum menuju materi, bagaimana kabar teman-teman pada pertemuan kali ini? Semoga teman-teman semua sehat ya. Dan jangan lupa subscribe di bimbelbelajar.com dan komen dan like semua video kami agar channel ini bisa berkembang selanjutnya dan dapat selalu men-share tugas-tugas dan materi-materi terbaru. Next. Pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru, seorang guru diminta kepala sekolah menilai perihal kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi calon peserta didik terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, salah satu butir yang hendak ia tanyakan adalah A. Masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa? B. Berapa lama Anda tinggal di kampung ini? C. Apa saja tradisi bersama di kampung ini? D. Berapa kali Anda bekerja bakti di kampung selama ini? Ya, oke. Kita bahas satu persatu yang erat kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan peserta didik dengan lingkungan. Kalau masyarakat kampung ini tinggal besar kerja sebagai apa, kita hanya mendapatkan jawaban mengenai pekerjaan. Begitu pula dengan ini, mengenai berapa lama sudah tinggal, waktu, lalu apa saja tradisi. Ini bisa saja tradisinya banyak ya. Ada tradisi kemasyarakatan dan tidak selalu erat kaitannya dengan lingkungan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Berapa kali Anda kerja bakti di kampung selama ini? Next. Guru di sekolah memberikan informasi yang berkaitan dengan perkembangan teknologi serta dampaknya pada pergaulan antar lawan jenis. Materi disampaikan oleh guru agar para siswa dapat menghindari pergaulan bebas. Jadi kata kuncinya adalah perkembangan teknologi dan dampaknya pada pergaulan bebas. Maka A. Memberikan ceramah tentang perkembangan teknologi dan dampaknya pada pergaulan bebas. B. Membangun kesadaran siswa atas perkembangan eptek dan dampaknya pada pergaulan. C. Mengukur pemahaman dan kecakapan siswa terhadap perkembangan teknologi informasi. D. Melatih siswa untuk sensitif pada munculnya problematika karena perkembangan ilmu teknologi. Jadi yang erat kaitannya, kita bahas mulai dari yang A, tentu hanya memberikan ceramah. Nah, jadi kita belum membangun nilai-nilai yang ada mengenai IT dan pergaulan bebas dampaknya. Lalu yang C, kita hanya mengukur pemahaman dan kecakapan, berarti hanya melihat tentang penggunaan IT-nya ya. Lalu yang D, ini hanya meneliti atau melatih bagaimana dampak dari IT, tapi tidak dijelaskan secara spesifik mengenai dampak pada pergaulan bebas. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Membangun kesadaran siswa atas penggunaan eptek dan dampaknya pada pergaulan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tes, hasil observasi, dan wawancara tentang pelaksanaan kewajiban, hak, tanggung jawab sebagai warga negara, serta dampaknya pada kehidupan sehari-hari, diperoleh informasi bahwa dari 6 dari 25 siswa kelas 4 semester 2 SD Bunul Malang mencapai KKM. Hasil identifikasi masalah dengan melakukan wawancara dan observasi diperoleh data 1. Siswa kurang aktif.
kurang berminat, dan kurang motivasi belajar. 2. Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, terutama kemampuan siswa dalam mengatasi masalah. 3. Proses pembelajaran belum menunjukkan interaksi yang maksimal dan belum melatih kemampuan memecahkan masalah. 4. Metode pembelajaran kurang. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rancangan PTK yang tepat untuk masalah di atas adalah A. Pengaruh PBL terhadap hasil belajar, materi pelaksanaan kewajiban hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara di SD Bunul Malang. B. Penerapan model pembelajaran post-learning untuk meningkatkan hasil proses belajar, materi pelaksanaan, kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara di SD Bunul Malang. D. Pengembangan PBL berbasis elektronik untuk meningkatkan pemahaman, pelaksanaan kewajiban, hak, tanggung jawab sebagai warga negara di SD Bunul Malang. D. Penerapan model PBL untuk meningkatkan proses dan hasil belajar, materi pelaksanaan kewajiban hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara siswa di SD Bunul Malang. Jadi jawabannya kita mulai dari melihat dari opsi-opsinya. Ya, mulai dari opsi A, pengaruh PBL ya terhadap hasil belajar materi. Jadi, kalau yang ini adalah aspek yang menjadi yang dibahas adalah pengaruh ya. Lalu terhadap hasil belajar materi. Sedangkan di sini tidak hanya hasil belajar saja yang ada permasalahan ya, ada kurang motivasi dan rendahnya penguasaan siswa. Jadi tidak hanya aspek hasil belajar saja. Jadi opsi yang A kurang mencakup semua aspek dan permasalahan yang ada. Jadi opsi A kurang tepat. Lalu sama juga dengan opsi B. Ya. Ini ada hasil proses belajar. Jadi hanya berkaitan dengan hasil. Jangan di sini tidak hanya hasil permasalahannya. Ada kurang motivasi, adanya kurang interaksi. Jadi B juga kurang tepat. Lalu yang C juga, ini hanya untuk meningkatkan pemahaman. Jadi belum mengatasi solusi yaitu motivasi ini ya, kurang tepat. Lalu yang D, penerapan model PBL untuk meningkatkan proses dan hasil belajar. Jadi, proses ini adalah apa saja yang terjadi dalam pembelajaran. Seperti kurangnya motivasi, kurang aktif, nah itu ada cakupannya. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Soal selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran selain dilaksanakan oleh pendidik juga dapat dilaksanakan oleh peserta didik. Jadi ini dalam penilaian itu bisa juga dilakukan oleh peserta didik. Salah satu bentuk penilaian oleh peserta didik adalah self-assessment. Berikut kegiatan yang paling tepat dilakukan adalah A. Mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik tentang sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kelas. B. Penilaian dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format. C. Meminta peserta didik untuk saling menilai
terkait dengan sikap dan perilaku keseharian menggunakan lembar penilaian. D. Meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dalam konteks pencapaian kompetensi. Jadi self-assessment itu juga tetap berkaitan dengan penilaian dan pembelajaran dalam keseharian siswa. Ya, kita bahas satu persatu. Dari opsi A, ini menilai kekuatan dan kelemahan. Ya, tetapi di sini belum ada apa yang akan diperoleh dari penilaian tersebut. Entah dapat untuk mempelajari selanjutnya atau untuk melihat dari pencapaian atau tujuan yang akan diperoleh. Jadi jawaban A juga belum menunjukkan tujuannya, adanya self-assessment. Lalu B, menggunakan indera baik secara langsung, sedangkan untuk penilaian itu tetap berdasarkan juga ada refleksi berkaitan dengan perasaan juga. Jadi jawaban yang B ini juga kurang mencakup ya teman-teman. Lalu untuk yang C, ini hanya sikap dan perilaku, ya. Jadi belum mencakup semua aspek, karena ada aspek pengetahuan juga, dan kaitan dengan tujuannya juga belum nampak di opsi yang C. Maka jawaban yang tepat adalah D, karena di sini tujuannya ada dari kelebihan dan kekurangan untuk dalam standar pencapaian kompetensi. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal yang kelima, ya sebelum kita menuju soal yang kelima, jangan lupa teman-teman semua bisa subscribe, like, dan komen di channel belajar.com ya, agar channel kami selalu berkembang dan dapat men-share soal-soal yang terkait dengan SJT, PJK, dan info terkait mengenai dunia pendidikan ya teman-teman. Jadi saling berbagi dan belajar bersama. Oke, soal yang kelima. Ketika membelajarkan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, seorang guru menayangkan gambar orang dari Aceh sampai Papua, lengkap dengan karakteristiknya secara bergantian. Menurut teori Jean Piaget, maka narasi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik yang ada di kelas tersebut berada pada tahap A. Sensori motorik, B. Pra-operasional, C. Operasional konkret, D. Operasional deduktif. Ya, kita lihat mulai dari opsi yang A. Ini dari sensori motorik, yaitu di mana ini dialami ketika seseorang itu masih dalam tahap perkembangan atau balita. Jadi, dalam tahap perkembangan atau bayi ya. Nah, dalam proses ini kita hanya melihat dari responnya. Kita hanya sebagai bayi itu merespon apa yang ada di lingkungan. Jadi belum bisa ya teman-teman, ini jadi masih dalam tahap bayi. Lalu untuk pra-operasional, yaitu pra-operasional itu ketika kita sudah dapat melihat dari simbol, ini bisa dari balita. Ya, jadi kita hanya melihat respon dari sekitar ya, kita hanya merespon dari yang sekitar. Lalu untuk operasional konkret itu jadi kita sebagai manusia atau ini sudah dalam tahap anak-anak ya, sekitar usia 7 sampai 11 tahun. Jadi di mana kita sudah dapat mengklasifikasikan ya dalam bentuk tertentu, kan tetapi masih terbatas. Nah, selanjutnya operasional formal jadi atau deduktif. Jadi kita dapat melihat dari kesimpulan dari berbagai macam permasalahan. Ini jadi sudah termasuk dalam tahap remaja. Kita lihat di sini, kita sebagai seorang manusia ya, individu sudah dapat menyimpulkan dari gambar yang tersedia. Jadi jawabannya tepat adalah di operasional deduktif. Selanjutnya, satu kelas berisi peserta didik yang menampakkan kemalasan
untuk belajar. Terdapat beberapa peserta didik mengantuk dan kurang interaktif. Tindakan yang relevan dicoba untuk dilakukan guru dalam proses pembelajaran, yaitu dengan A. Menyuruh peserta didik untuk membasuh muka. B. Merancang metode pembelajaran berbasis masalah. C. Menerapkan salah satu metode pembelajaran aktif. D. Melakukan penelitian untuk mengetahui sebab peserta di kelas. Jadi, kita bahas mulai dari apa? Untuk menyuruh peserta didik untuk membasuh muka. Nah, ini kalau sudah terjadi malas, lalu siswa kurang aktif, lalu itu juga akan berpengaruh dan berdampak pada pembelajaran selanjutnya. Walaupun sudah membasuh muka, tapi peserta didik masih ada rasa ngantuk dan kurang interaktif. Jadi permasalahan ini belum teratasi ya. Lalu untuk opsi yang B, merancang metode pembelajaran berbasis masalah. Jadi ini belum mengatasi, ini baru merancang. Jadi jangan sampai terjebak dalam kalimat, nah ini baru merancang, belum melaksanakan. Jadi opsi yang B juga belum mengatasi permasalahan. Lalu yang C, menerapkan salah satu metode pembelajaran aktif, ini jawaban yang tepat. Lalu untuk yang D, melakukan penelitian, nah berkaitan dengan sebabnya, nah ini sebabnya sudah tahu bagaimana nanti peserta didik malas, tetapi belum menyelesaikan permasalahan, jadi belum tahu, ya belum tahu caranya bagaimana. Jadi yang D belum menjawab pertanyaan dari soal dan solusinya belum teratasi. Selanjutnya, Bu Tiwi sedang merancang pembelajaran dengan tujuan mencermati ungkapan atau saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Kegiatan awal pembelajaran yang tepat dilakukan oleh Bu Tiwi adalah A. Konsep kalimat ungkapan, saran, dan penyelesaian masalah. B. Mengajak siswa untuk memecahkan masalah sehari-hari. C. Mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan dan cara menyelesaikannya. D. Memberi pertanyaan tentang suatu kasus. Nah ini tujuan pembelajarannya adalah mencermati ungkapan, saran, masukan, dan penyelesaian masalahnya bagaimana dalam teks. Ya, jadi kita lihat juga untuk A, ya konsep awal kalimat ini kurang tepat ya, karena belum menunjukkan adanya pembelajaran yang akan diperoleh, yaitu untuk mencermati ungkapan. Nah, ini hanya untuk melihat, menerangkan mengenai konsep kalimat. Lalu mengajak siswa memecahkan masalah sehari-hari. Ini memecahkan masalah sehari-hari itu berarti apakah berkaitan dengan pembelajaran? Nah, ini belum ada untuk mencermati atau melihat dari teks tulisnya. Jadi jawaban B kurang tepat. Lalu yang C, mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan dan cara menyelesaikannya. Jadi semua tujuan pembelajaran lengkap ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Lalu memberi pertanyaan tentang satu kasus berarti ini hanya menyelesaikan masalah. Jadi jawabannya D kurang memenuhi tujuan dari pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Lalu untuk soal yang ke-9, salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut adalah A. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama. B. Mengusir peserta didik yang selalu ramai di kelas agar tidak mengganggu. C. Menyerahkan ke guru BK untuk peserta didik yang membolos sekolah. D.
tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meskipun sedikit waktu. Mohon maaf ini soal yang ke-8 ya teman-teman. Ya, jadi bagaimana? Kata kuncinya adalah guru sebagai pembela keadilan. Jadi, guru sebagai pembela keadilan, kita bahas mulai dari apa? Membuat tata tertib. Berarti, ini sedangkan kata kuncinya adalah pembela keadilan. Berarti adil dalam memberikan hukuman tanpa membedakan. Semua peserta didik tetap sama. Nah, ini hanya membuat. Jadi belum ada prinsip keadilan yang ada. Lalu yang B juga mengusir. Ya, jadi belum terlihat ya keadilannya bagaimana. Lalu yang C juga sama. Jadi jawabannya tepat adalah tidak ada toleransi. Ya, ini adalah kalimatnya. Pelambatan peserta didik meskipun sedikit waktu. Jadi harus adil dan adanya semua peserta didik tetap mendapatkan tertib yang sama. Selanjutnya soal yang ke-9, peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis, serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang dapat dilakukan guru adalah A. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. B. Guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik. C. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. D. Guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka agar peserta didik dapat belajar di rumah. Ya, jadi ini adalah peserta didik ingin menghendaki kebebasan belajar dan menyukai perhatian yang pendek. Nah, kita sebagai guru harus bagaimana? Jadi konsentrasinya itu hanya melihat hal yang praktis ya, seperti melihat informasi video yang ringkas. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, kalau untuk mengganti buku cetak, ini berarti masih belum praktis, belum ada rangkuman dari pembelajaran. Lalu juga menambah materi, juga siswa juga kurang. Ya, ini tentang perhatiannya pendek. Jadi, hanya bisa melihat pelajaran dengan topik-topik yang kecil atau mengemas materinya. Jadi, jawabannya tepat adalah A. Soal yang terakhir, sebelum menuju soal yang terakhir, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen di channel kami ya, agar keberlanjutan dari channel kami bisa selalu berbagi dan belajar bareng-bareng sama teman-teman ya. Jangan lupa ya. Oke, soal yang terakhir, pendekatan konstruktivis adalah pendekatan di mana peserta didik menyusun atau menemukan sendiri pengetahuan melalui pengalaman selama pembelajaran dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka punya sebelumnya. Jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajarkan luas trapesium, siku-siku, dan peserta didik telah memahami luas G3 dan G4 yang lain, maka pembelajaran yang tepat dilakukan oleh guru adalah A. Memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD kepada peserta didik untuk memotong trapesium menjadi persegi dan segitiga siku-siku, kemudian menentukan rumus luasnya. B. Memfasilitasi peserta didik dengan memberikan pertanyaan di LKPD sehingga mereka dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu sehingga panjang sisi persegi panjang yang terbentuk sama dengan setengah dari hasil penjumlahan dari sisi-sisi sejajar trapesium. C. Meminta peserta didik untuk berdiskusi tentang bagaimana memotong trapesium yang disediakan dan membuat jajar genjang dari potongan trapesium itu,
sehingga tinggi jejer jenjang setengah dari tinggi trapesium. D. Memberikan bimbingan melalui langkah yang tertuang di LKPD, sehingga peserta didik dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat layang-layang dari trapesium itu untuk menghitung luas layang-layang tersebut. Jadi ini sumber belajarnya adalah peserta didik Sandini. Kata kuncinya dari pembelajaran konstruktif. Lalu untuk memberikan bimbingan berarti kurang tepat ya. Kita mengimbau untuk siswa bisa belajar dan mencari informasi sendiri. Jadi opsi A kurang tepat. Lalu memfasilitasi peserta didik. Nah ini jawabannya ya. Jadi siswa melakukan kegiatan sendiri mulai dari membuat persegi panjang, memotong trapesium. Nah, ini jadi tahu ya. Lalu yang C meminta peserta didik untuk berdiskusi. Ya, ini akan tetapi ini hanya kegiatannya berdiskusi, bukan untuk belajar sendiri ya. Jadi untuk opsi yang C ini kurang tepat ya teman-teman. Lalu opsi yang D ini juga sama, memberikan bimbingan. Jadi kata kuncinya adalah menemukan atau menyusun sendiri. Nah, kita sudah sampai di penghujung soal dan semoga semua dari ilmu dari kita pada belajar hari ini teman-teman bisa bermanfaat. Dan jangan lupa ya untuk selalu update di channel kami. Dan untuk keberlanjutan channel kami, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya di channel kami. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.